Laknat itu artinya adalah jauh daripada rahmat Allah. Jadi bahasa kitanya kutukan. Ya Allah laknat si anu. Itu kita ada boleh berdoa macam itu. Artinya apa? Ya Allah jauhkan inya dari rahmat Engkau. Ada boleh. Baik kita berdoa langsung kepada Allah atau kita menyambatinya mal'un ikam ini kada boleh juga. Dilaknat ikam ini kada boleh. Baik nang kita laknat itu orang Islam sudah jelas kada boleh. Orang kafir pun kada boleh dilaknat. Binatang pun kada boleh kita mengucapkan kalimat laknat kepadanya. Dibolehkan kita melaknat orang-orang yang sudah dipastikan matinya kafir. Boleh juga, bukan sunat kada, boleh. Misal Fir'aun laknatullah, nah itu boleh, karena Fir'aun itu sudah pasti matinya kada Islam. Abu Jahal laknatullah, itu boleh. Kalau orang kafir yang masih hidup, kita kada boleh melaknat mereka. Kenapa? Karena siapa tahu karena akhir-akhirnya dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti kada boleh itu haram hukumnya. Mengucapkan kalimat kutukan, mal'un, laknat itu. Nah sepertinya laknat Jahannam sama aja juga. Jahannam Jahannam itu jauh daripada rahmat Allah. Yahudi ikam ini sama aja. Nah boleh kita melaknat itu secara umum. Nah kada betantu orang itu dibolehkan. Ala la'natullah alal kafirin. Laknat Allah atas orang-orang kafir itu boleh. Laknatullah alal zalimin. Laknat Allah atas orang-orang zalim itu boleh. Laknatullah alal kadzibin. Laknat Allah atas orang-orang yang pendusta itu boleh. Nah jadi kalau perorangan, nah itu kada boleh, diharamkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan yang artinya apabila kita mengucapkan kalimat laknat, Jahannam, iblis, syaitan, itu kalimat laknat. Nah kalimat itu akan naik. Nah, kalimat yang kita ucapkan ini naik, mencari orangnya. Jadi kita laknat Fulan bin Fulan, Jahannam Fulan bin Fulan itu. Nah ini naik kalimat ini, mencari Fulan bin Fulan itu. Bila memang Fulan bin Fulan ini pantas untuk dilaknat, dilaknatnya. Bila ini Fulan bin Fulan kada pantas dilaknatnya, ini berbulik kembali kepada nama laknat. Nah piloro itu menimpak seorang jadinya. Nah makanya ada hadis, siapa yang mengatakan orang kafir itu pasti terjadi antara dua. Bila kadang disampaikan itu kafir, amunnya inya kada kafir, nang menyambat ini nang kafir. Nah, inya menyambat Jahannam ikam, amun inya tu kada bujur Jahannam, kita ampunnya Jahannam itu. Nah, iblis, namun kita mun inya kada iblis kembali kepada kita nang jadi iblisnya itu. Jadi walhasil kalimat-kalimat laknat, kutukan itu jangan dipermainkan, karena bisa-bisa kembali memakan kepada kita. Diriwayatkan di dalam asar bahwasanya dua orang laki-laki dari orang-orang yang abid, yang sama keduanya di dalam melakukan ibadahnya. Ini dua orang laki-laki sama di ibadah, sembahyang fardunya sama, sembahyang duhanya sama-sama 8 rakaat, sembahyang witirnya sama-sama 11 rakaat, sembahyang sunat qabliyah ba'diyahnya sama, wiritannya sama, i'tikafnya sama, menuntut ilmunya sama. Yang berdua nih, berkatalah rawi,
bahwa ketika keduanya dimasukkan ke dalam surga, maka dinaikkanlah salah satu abid itu ke tingkat yang lebih tinggi atas temannya. Sekali mati keduanya masuk surga, ini ahli ibadah masuk surga keduanya. Ternyata nang saikung di surga nang tinggi, nang saikung andaknya di surga nang rendah. Ini surga bertingkat-tingkat juga. Ada surga nang kelas ekonomi, ada. Mana kada berduit di situ andaknya. Mana kada banyak amal kayak dalam dunia kan. Nah, di surga amal, mana banyak amal, kelas atas. Ada ini sama beramal banyaknya. Saya kung di atas dianggap Tuhan surga yang tinggi, kelas yang baik, yang saya kung di bawah. Maka temannya itu berkata, wahai Tuhanku, temanku ini di dunia tidaklah lebih banyak ibadahnya daripadaku. Maka engkau telah menaikkannya di atasku pada tingkatan surga yang tinggi. Kenapa berbeda surga nih? Maka kami sama-sama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya ia minta kepadaku ketika di dunia akan derajat yang tinggi, dan kamu meminta kepadaku keselamatan dari api neraka. Bujur ikam sama-sama berdoa, cuma kawan ikam minta surga yang tinggi, ada ikam minta selamat dari neraka. Kok kabulakan kaduanya gitu kan? Ikam surga selamat dari api neraka walaupun di bawah hendaknya. Maka aku berikan pada setiap hamba akan permintaannya. Dikabulkan Tuhan kedua-duanya. Jika ikam dalam dunia belum minta surga yang tinggi, beri surga yang tinggi. Ikam minta selamat saja dari api neraka. Maka riwayat ini menunjukkan, kisah ini memberikan faedah bahwa ibadah lebih utama dengan mengharap, karena sesungguhnya rasa cinta itu lebih kuat daripada orang yang mengharap, daripada orang yang takut. Nah, saya pun ini takutan lawan neraka, jadinya asal jangan ke neraka aja selamat. Nah, ada nasihat muninya minta surga yang tinggi. Orang yang beribadah atas dasar mengharap rahmat Allah, lawan orang beribadah karena takutan lawan azab Allah, itu beda cintanya kepada Allah. Beda cintanya kepada Allah. Nah, jadi artinya apa? Pahala ibadah yang kita lakukan apabila kita ini mengharapkan surga lebih gana pahalanya daripada kita beribadah agar terhindar daripada api neraka, walaupun sama ibadahnya. Saya pun bersedekah 10.000, niatnya mudah masuk neraka, masuk surga atau matinya. Mudahan diberi Tuhan surga yang baik, yang tinggi, pahalanya besar daripada orang yang bersedekah sama 10.000 tapi mudahan aku selamat daripada bala azab neraka. Nah, itu lebih sedikit pahalanya. Kenapa? Karena Allah lebih suka orang yang mengharap kepadanya daripada orang yang menakuti, takut kepada siksanya. Jadi itu aja masalah tujuan kita aja, hati kita aja, ibadahnya sama. Nabi kan sembahyang, kayak masuk surga mati, nah baik itu. Kenapa sembahyang? Aku takutan kalau punya neraka mengkada sembahyang. Nah, ini tak kurang pahalanya Allah memberi. Nah, ulama-ulama mengatakan innal ibadah 'ala raja afdalu minal ibadah 'alal khawf. Wal ibadah 'ala imtithali amrillah afdal minhuma. Beribadah atas dasar mengharap surga itu lebih afdal daripada beribadah atas dasar takut dari api neraka. Namun beribadah atas dasar menjunjung perintah Allah lebih afdal daripada kedua-duanya. Aku perkara surga neraka aku kada tahu itu urusan Allah. Yang penting aku beribadah disuruh Allah.
Nah, itu lebih ganal lagi pahalanya. Maka riwayat ini menunjukkan, memberikan faedah bahwa ibadah lebih utama dengan mengharap, karena sesungguhnya rasa cinta itu lebih kuat pada orang yang mengharap daripada orang yang takut. Maka berapa banyak perbedaan pada raja-raja antara orang yang melayaninya karena takut akan siksaannya dan antara orang yang melayaninya raja karena mengharap anugerah dan kemurahannya. Jadi kita menjunjung perintah, orang-orang yang wajib kita junjung perintah, kuitan, guru, laki, itu orang-orang yang diwajibkan kita menjunjung perintahnya. Nah, kita junjung perintahnya, kita lebih baik mengharapkan kebaikannya daripada kita takutan amun disarikinya. Rakyat wajib menjunjung perintah rajanya, laksanakan perintah raja dengan harapan dapat kebaikan raja. Nah, itu lebih baik daripada menjunjung perintah raja karena takutan amun kada menjunjung bisa dipenjara, dihukumnya. Bini-bini lebih baik menjunjung perintah laki karena mengharapkan kebaikan laki daripada menjunjung perintah laki karena takutan disarikinya amun kada menjunjung perintah laki. Sama aja itu. Kuitan lawan anak, anak lawan kuitan, murid lawan gurunya, sama.